Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Erika Juni Artamanalu dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 1B, di mana saya akan melaksanakan ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah, yaitu dosen pengampunya yang bernama Bapak Dr. Ahmal M. Hum. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sejarah dalam tinjauan konseptual. Jadi, sejarah dalam tinjauan konseptual maksudnya adalah suatu pengkajian istilah sejarah yang berhubungan dengan sebuah perubahan makna secara etimologi dan sistem penilaian dari waktu ke waktu. Kata sejarah menurut para ahli yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada J. Bank berpendapat bahwa sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua adalah Robin Wise berpendapat bahwa sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada Sartono Kartodirjo berpendapat bahwa sejarah menceritakan kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Sejarah memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada unik, kedua ada abadi, dan yang ketiga ada penting. Yang pertama, unik, yaitu peristiwa sejarah hanya dapat terjadi sekali dan mustahil untuk terulang kembali. Yang kedua ada abadi, yaitu peristiwa sejarah tidak dapat berubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Yang ketiga ada penting, yaitu peristiwa sejarah dianggap penting dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ruang lingkup sejarah meliputi yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa, yang kedua ada sejarah sebagai ilmu, yang ketiga ada sejarah sebagai seni, dan yang keempat ada sejarah sebagai kisah. Baiklah, pembahasan kedua saya akan membahas mengenai sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Menurut salah satu ahli, yaitu R. Moh Ali, menyimpulkan bahwa definisi sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sedangkan menurut Nursid Sumatja mengenai definisi ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Bagian-bagian dari ilmu sosial antara lain, yaitu ada sejarah, ekonomi, geografi, antropologi, arkeologi, hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu metode sejarah. Menurut beberapa ahli mengenai konsep terkait dengan metode sejarah, yaitu antara lain. Yang pertama ada, menurut Gilbert J. Garrahan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Yang kedua yaitu ada menurut Abdurrahman. Metode sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Selanjutnya ada perbedaan metode sejarah dengan metodologi sejarah, antara lain. Metode sejarah adalah cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa pada masa lampau, sedangkan metodologi sejarah adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi pada masa lampau. Selanjutnya ada konsep langkah-langkah metode sejarah. Yang pertama itu ada heuristik atau pelacakan sumber. Yang kedua ada kritik sumber. Yang ketiga ada interpretasi atau analisis dan sintesis. Yang keempat ada historiografi. Yang pertama itu ada heuristik, yaitu tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak pada masa lampau. Yang kedua itu ada kritik sumber, yaitu tahapan atau kegiatan meneliti sumber informasi jejak tersebut secara kritis yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal.
Yang ketiga ada interpretasi atau analisis dan sintesis, yaitu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh. Yang terakhir ada historiografi, yaitu tahapan atau kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejaknya. Dengan perkataan lain, tahapan historiografi itu ialah tahapan kegiatan penulisan hasil penafsiran atas fakta-fakta itu kita tuliskan menjadi suatu kisah sejarah yang selaras. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari ketiga materi yang saya ambil sendiri, yaitu sejarah itu bukan hanya mengkaji peristiwa di masa lalu, namun sejarah juga dapat memprediksi masa depan. Sejarah memiliki 3 indikator yang harus terpenuhi, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Sejarah mempunyai kegunaan untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga saling berhubungan. Dan dalam sebuah penelitian sejarah sangat dibutuhkannya sebuah metode dan metodologi sejarah, yang dimana bertujuan untuk sebuah penelitian sejarah dapat berlangsung secara sistematis dan dapat menghasilkan sebuah penelitian sejarah yang baik dan benar. Baiklah, sekian penjelasan materi saya dan penyampaian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.